Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah sampai hari ini kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, menjalankan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik itu puasanya, tilawatil Qur'annya, salat tarawihnya, qiyamul lailnya, infak sedekah serta ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi nilai kebaikan untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, 3 hari yang lalu Ustadz Anwar menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini 2 hari yang lalu di kultum yang sama juga sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasan Basri. Izinkan pada kesempatan kultum subuh ini saya menyampaikan penjelasan dari sisi lain. Hadirin rahimakumullah, hadis itu berbunyi, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsuma kunta, hendaklah kalian bertakwa dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelek dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tamhuha, karena perbuatan-perbuatan jelek yang diikuti oleh perbuatan-perbuatan kebaikan, insya Allah itu akan menghapus kejelekan-kejelekan itu. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadirin rahimakumullah, hadis ini secara garis besar memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga 2 hal. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada manusia, kepada kita semua, untuk senantiasa menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
menjaga hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hablum minallah. Sementara perintah yang kedua adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini artinya memerintahkan bagaimana Rasulullah agar tetap menjaga hubungan baik yang bersifat horizontal antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Intinya hadis ini bagaimana menjelaskan dan memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga hablum minallah dengan cara bertakwa kepada Allah, dan menjaga hablum minan nas dengan cara bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang tetap menjaga hablum minan nas? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim alal muslim, hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6, dan ini adalah salah satu bagaimana agar kita tetap bisa menjaga hablum minan nas dengan menjalankan kewajiban yang 6 ini. Yang pertama kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengan saudaramu, bertemu dengan sesama, bertemu dengan yang lain, fasallim alaihi, hendaklah kita menyampaikan, hendaklah kita mengucapkan salam kepada mereka. Pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan salah satu hadis yang berkaitan dengan hak kita dalam bertetangga. Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah, maukah aku kalian tunjukkan terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, jikalau kau mengerjakan itu, tahabbtum, maka insyaallah kalian akan saling mencintai. Absus salam bainakum, dengan cara sebarkan salam di antara kalian. Para ulama mengatakan makna absus salam yang pertama dengan menyebarkan ucapan salam itu sendiri, yang kedua makna salam menyebarkan dalam konteks menyebarkan kedamaian di antara sesama, tidak bikin onar, tidak bikin masalah, senantiasa menentamkan dan mendamaikan, menenangkan hati di antara muslim dengan muslim yang lain. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, jikalau kita diundang untuk memenuhi sebuah undangan, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu. Para ulama menjelaskan, ketika kita diundang ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan kita tidak datang. Di antaranya adalah yang pertama, jikalau seandainya hidangan dalam sebuah acara atau perayaan itu diduga hidangannya adalah
mengandung hal-hal atau makanan yang haram. Kemudian alasan lain, boleh kita tidak datang pada perayaan itu, pada undangan itu, apabila yang diundang itu adalah khusus orang-orang yang kaya, sementara orang-orang yang miskin tidak diundang. Kemudian alasan lain yang membolehkan kita tidak datang apabila di perayaan itu terdapat kemungkaran, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Namun pada intinya, ketika alasan-alasan itu tidak ada, maka ketika kita diundang untuk menghadir sebuah perayaan atau walimah, maka hendaklah kita datang untuk memenuhinya. Kemudian yang ketiga, wa idas tansahaka fansahu. Apabila kita diminta itu, berikan nasihat itu dengan ikhlas, dengan tutur kata yang baik, dengan bijak, dengan sopan, dengan bahasa yang baik. Kita sadar sebagai manusia biasa tentunya adalah kita pernah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan tentu suatu saat kita memerlukan nasihat itu kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada guru-guru meminta nasihat kepada kita, maka hendaklah kita menyampaikan nasihat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang merintahkan dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita ada kewajiban untuk saling menasihati di dalam kesabaran dan di dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Apabila bersin fahamidallah, maka hendaklah mengucapkan memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian pasamithu, dan doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Dan ada yang menjelaskan, ya, ketika seseorang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarkannya mengucapkan mendoakan yarhamukallah, kemudian dia mengucapkan lagi yahdikumullah. Segala puji bagi Allah, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian semua, yahdikumullah, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Kemudian yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Dan ketika saudara kita sakit, fa'udhu, hendaklah kita menjenguknya. Pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah menyampaikan bagaimana ini kita lakukan dalam upaya untuk menjaga hubungan baik antara kita dengan tetangga. Karena obat yang dapat menyembuhkan kita bukan hanya obat dari dokter, tetapi ada obat yang mungkin menambah kesembuhan kita. Ketika kita sakit, teman kita datang, saudara kita datang, kemudian mendoakan, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yaghadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah, dan doa-doa yang lainnya. Setelah mendoakan, kemudian kita memberikan semangat, mensupport, memotivasi agar dia cepat sembuh, dan itu insyaallah akan menjadi obat selain obat yang disampaikan oleh dokter. Oleh sebab itu maka sangat indah dalam hidup bertetangga, dalam hidup menjaga persaudaraan kita, muslim satu dengan muslim yang lain. Bagaimana kita untuk menjaga salah satunya dengan cara
ketika ada seseorang, saudara, teman, keluarga yang sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Dan yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fajba'hu. Ketika dia meninggal dunia, hendaklah kita untuk mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan. Tentu bukan hanya mengantarkan, kewajiban kita bukan hanya mengantarkan jenazah, tetapi ada kewajiban-kewajiban yang lain. Mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ini menjadi sebuah apa yang kita lakukan ini, insya Allah akan menjadi sesuatu yang dapat mengikat tali emosional di antara kita sebagai keluarga, sebagai tetangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa menjaga hak-hak kita terhadap muslim yang lain, dan mudah-mudahan ini dalam upaya untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan sesama yang disebut dengan hablum minan nas. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Hatur nuhun wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.